Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siap dipenuhi hati kita dengan kehadiran Tuhan. Dan kita akan membawa dekat hati kita kepada Dia. Kita akan rasakan kasih Tuhan dan indahnya kekudusan Tuhan. Yesus, penuhi hatiku Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan
habiskan dari awal akhirnya, biarlah namamu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami berdoa, amin. Salam dulu Bapak Ibu, kita akan masuk ke gerbangnya dengan penuh ucapan syukur, dengan bersyukur, dengan penuh pujian, karena kita akan bersuka di hadirat-Nya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
dengan penuh hati bersyukur kita datang kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus seperti itu, yang lemah Dia kuatkan dan yang miskin dipercaya. Terima kasih Tuhan ya, Engkau melawat kami, Engkau menjaga kami Bapa. Dan hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu Yesus.
dan kondisi yang kurang baik. Ajar kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau menguatkan yang lemah, memberi pengharapan yang berputus asa, dan memperkaya bagi kami yang miskin dan lemah. Bapa, sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Setiap kata kalimat yang keluar di bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, dan setiap yang melihat dan mendengar melalui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati kita, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita boleh ada sekarang hanya oleh anugerah Tuhan. Dalam bulan ini kita akan belajar tentang Amsal Sulaiman dalam kitab Amsal. Tema pagi hari ini yaitu implikasi hikmat ilahi. Implikasi hikmat ilahi. Dalam Amsal pasal yang pertama, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara-saudara yang dikasih tahu Tuhan, hari ini kita belajar tentang apa arti mengimplementasikan di dalam kehidupan kita hikmat ilahi itu. Kata implementasi merupakan tindakan, sikap, atau aktivitas yang dilakukan mengacu kepada norma-norma atau aturan-aturan yang baik, yang tersirat atau tersurat. Itu implementasi. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan sesuatu, berarti tindakan kita, sikap kita, aktivitas kita, bahkan perkataan kita mengacu kepada norma-norma atau aturan-aturan yang sudah baik, yang sudah ada, yang tersirat atau tersurat. Kalau kita mau mengimplementasikan, kita mau menerapkan, kita mau mewujudkan kebenaran firman, berarti karakter, sikap, tindakan, tingkah laku kita itu mengacu kepada kebenaran firman, yaitu Alkitab. Itu tertulis. Ada dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang tidak tersurat tapi tersirat. Sesuatu yang tidak tertulis. Salah satu contoh, kalau waktu kecil, ya kalau anak gadis nyapu yang bersih, ntar biar suaminya tidak berewokan, itu nyapunya bersih. Sekarang anak gadis itu kan nyapu yang bersih, nanti suaminya berewokan, itu yang saya cari Pak. Begini. Beda lagi ya. Ada banyak hal yang saya tidak perlu ungkapkan, tetapi intinya bahwa sesungguhnya implementasi itu satu sikap. Kalau kita mau mengimplementasikan, kita mau menerapkan, kita mau mewujudkan
karakter Yesus dalam hidup kita, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, tindakan dan gaya hidup kita mengacu kepada Yesus Kristus. Implementasi sebagai wujud tindakan atau perbuatan, suatu hasil menyontek, satu hasil mencontoh, satu hasil meneladani seseorang dengan tujuan tertentu. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan, mengeterapkan aturan-aturan, baik itu dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah yayasan, dalam sebuah pelayanan, jelas itu ada norma, ada aturan, dan itu hasil daripada pemahaman aturan itu sendiri, atau menyontoh atau menyontek seseorang. Jadi bagi saudara dan saya di kantor, seorang leader, seorang pemimpin yang punya anak buah, ya, saudara menjadi seorang decision maker, pengambil keputusan, di mana ada orang-orang yang melihat saudara. Bukan hanya saudara harus punya manajemen yang bagus, punya kompetensi yang memadai, punya expert ahli di bidang saudara, tetapi satu hal, saudara harus bisa menjadi contoh. Sebab tindakan saudara itu diteropong, termonitor orang-orang di sekeliling kita. Mereka tidak tahu Yesus lemah lembut, tetapi dia tahu Yesus lemah lembut dalam kehidupan dari hari ke hari. Guru-guru harus bisa menjadi contoh murid-muridnya. Guru harus menjadi teladan. Sebab guru itu mesti harus mengacu kepada Yesus. Kalau orang Jawa itu dasi artinya cerdas dan berisi. Jadi bapak-bapak yang pakai dasi itu dipastikan cerdas dan berisi. Anak kecil itu cerdas dan berisi, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau mengatakan saudara mesti harus menjadi contoh, saudara harus menjadi teladan. Guru itu digugu dan ditiru, digugu itu ditaati dan dicontoh. Kalau tidak menjadi wagu dan saru. Wagu itu norak, saru itu artinya tidak bisa diteladani. Kalau guru hanya bisa mentransfer ilmu, ya, transfer of knowledge, kalah sama Google. Kalah sama Google klik keluar apa saja. Makanya dalam disertasi saya tulis kalau guru tidak bisa menjadi teladan, kalah sama guru. Sebab disertasi saya itu tentang keteladanan. Keteladanan implikasi keteladanan Yesus Kristus. Berdasarkan Yohanes 13 ayat 1 sampai di kalangan guru Kristen se-Kecamatan Cakung. Kalau kita teliti, apakah guru benar sih menjadi contoh, bisa menjadi contoh? Rupanya saya temukan, lamanya orang mengajar tidak bisa menjadi contoh. Tapi orang yang memahami kebenaran firman itu yang menjadi contoh. Itu hasil dari penelitian. Jadi lamanya kita beribadah tidak ukuran kita bisa jadi contoh. Lamanya kita berpredikat seorang pelayan tidak menjadi contoh, bisa tidak menjadi contoh. Tapi orang yang memahami dan mengerti karakter Yesus, yang karakter itu menempel dalam hidup kita, mempengaruhi hidup kita, kita menyontek, yaitu gramos itu menyontek, dapat menjadi teladan. Saudara, kata hikmat itu hikmah, kepintaran untuk mencapai hasil, menyusun rencana benar untuk memperoleh tempat yang dikehendaki. Dan tempat kedudukan itu, hikmat itu ada dalam hati. Sebab hati merupakan keputusan moral dan intelektual. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak jemaat hari ini menyadari, mengerti bahwa kita harus belajar mengimplementasikan hikmat dari Allah.
hikmat di sini adalah kebijaksanaan. Hikmat itu berasal dari Allah. Kata ilahi di sini itu dalam kamus bahasa Indonesia yang sudah pernah saya singgung itu Tuhan, divine, sifat-sifat Tuhan yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita bicara soal hikmat ini, saudara, itu merupakan satu tindakan rencana. Ini menunjukkan bahwa hidup kita tidak boleh ngawur. Di sini kalau saya belum membacakan persiapan, hikmat adalah hikmat kepintaran untuk mencapai hasil. Makanya di sini saya gambarkan seorang petani di sini. Untuk bisa menghasilkan itu perlu cangkul, perlu mencangkul itu tanah. Jangan saudara beranggapan saudara jangan punya konsep saudara kaya karena hanya doa. Jangan saudara berpikir saudara bisa pintar karena doa. Oleh sebab itu kita punya prinsip ora et labor. Jangan saudara punya pandangan saya ingin pintar musik dengan tanpa berlatih. Karena hikmat itu menunjukkan satu tindakan yang menuju satu tujuan tertentu. Kata hikmat itu dalam satu Raja-Raja 3:9-12 bicara soal Salomo ketika akan menghadapi masyarakat atau orang-orang Israel pada waktu itu, pengganti daripada Daud, raja ketiga. Itu Israel Raya. Dia berhikmat saat dia menghakimi dua orang ibu yang berebut anak itu. Dia memberikan keputusan yang tepat. Dan saudara bisa baca itu. Tepat itu ibunya, itu hikmat. Dalam hidup ini kan setiap hari kita akan mengambil sebuah keputusan. Hal yang kecil, ibu-ibu hari ini masak sayur asem atau masak jengkol, itu kan keputusan. Hari ini aku ke gereja pakai baju ini atau pakai baju itu kan keputusan. Itu antara hitam dan putih, itu hal yang mudah. Tapi ada hal-hal yang abu-abu. Kita kadang-kadang mengambil sebuah keputusan etis, keputusan yang kiri kanannya A dan B-nya itu ada resiko. Ketika Yesus ditaruh di perempuan yang berzina itu, kalau Yesus berkata lempari dengan batu, bunuh dia, melanggar. Romawi, orang Yahudi tidak boleh membunuh, itu keputusan Romawi. Tapi kalau jangan, dia melanggar Taurat. Itu kan keputusan yang dilematis, keputusan yang penuh pertimbangan yang matang. Oleh sebab itu kita perlu berdoa, mencari Tuhan. Saudara datang kebaktian, saudara mendapat hikmat dari Allah. Dan hikmat itu akan mengambil sebuah keputusan. Saya ngomong apa yang saya menghadapi orang? Saya ngomong apa? Ya. Hendaklah engkau penuh dengan hikmat sehingga kita bisa menjawab orang-orang di sekeliling kita. Saudara-saudara, kita perlu hikmat Tuhan sebab memang dunia itu tidak bisa kita teladani. Ya. Semua yang ada di dunia ini bukan berasal dari Bapa. Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16-17, sebab semua orang yang ada dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu kita tidak perlu menyontek gaya dalam dunia ini. Makanya saya katakan, apa perbedaan leadership sekuler dan rohani? Wah, itu pertanyaan, itu perdebatan yang keras. Apakah bisa kita aplikasikan dalam dunia ini, dalam manajemen dunia dan rohani? Ada yang harus bisa kita terapkan tentang kedisiplinan, ya, pengembangan diri. Tapi juga ada yang tidak bisa kita aplikasikan, menghalalkan segala cara. Ada banyak contoh-contoh dalam dunia ini yang mesti harus kita hilangkan atau kita tidak teladani. Ada orang bertanya,
Pak Pendeta, adat itu boleh dilakukan atau tidak? Kata pendeta saya, kita harus lenyapkan adat. Oh, berarti Anda tidak beradat. Adat ada yang kita harus lakukan. Coba itu mantu sama ula-ula ya Pak ya, songong. Ya sopan nggak? Nggak sopan. Langsung dipecat katanya. Mau ula-ula tuh binatang tidak. Ya, itu kan adat ya Pak ya. Hadirlah di Parsau tahun. Itu adat nggak Pak? Iya, kan kumpulan. Itu kan aturan itu. Bukan sebelum ada. Tapi kalau adatnya itu ada hubungannya dengan magic, kita tinggalkan. Oh Bu, tolong kasih aku kepinteran ya Bung ya. Ini ya mau ujian SMA. Lah Bungnya itu tidak sekolah. Nggak bisa. Ada hal-hal yang bersifat magic, okultisme itu tidak bisa kita terapkan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak jemaat, mari kita mencontoh Yesus. Ya, dunia ini akan lenyap. Dunia ini banyak sekali contoh-contoh. Sebab orang bisa belajar dari YouTube. Zaman now ini, apa saja bisa kita pelajari. Memang ada yang kita belajar bisa pintar karena otodidak. Otodidak itu autos didaskalos. Autos myself, didasku, belajar. Belajar karena dan untuk diri sendiri. Belajar bisa. Siapa yang nggak bisa pada masa kini? Tetapi apa yang kita pelajari itu membentuk kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak jemaat bahwa sesungguhnya mari kita mau belajar mengimplementasikan akan hikmah itu. Dalam kitab Mazmur, saudara, dalam kitab Mazmur itu belajar tentang ibadah. Kata-kata yang berhikmat. Mazmur kata-kata di mana kita dapat memuji nama Tuhan, tetapi berbeda dengan kitab Amsal. Amsal adalah sebuah perkat. Amsal dari kata gohmah yang berarti menguasai atau memerintah. Jadi dengan kita belajar kitab Amsal, saudara yang dikasih Tuhan, maka kita dipengaruhi. Kitab Amsal itu harus mendominasi dalam hidup kita. Sebab kitab Amsal kata gohmah itu berarti menguasai atau memerintah. Dengan kita membaca Amsal, itu bicara soal kehidupan, untuk kehidupan dari hari ke hari, supaya hikmat atau Amsal itu mendorong untuk kita bertindak. Contoh, hai pemalas, belajarlah pada semut. Singkat kalimatnya, belajar pada semut. Kalau engkau bangun, jika engkau bangun tidur lagi, setelah bangun tidur lagi, maka kemiskinan akan menyerbu seperti tentara. Jadi itu sesuatu yang memberikan semangat untuk kita bertindak. Makanya bulan ini kita akan belajar tentang Amsal. Saya sudah persiapkan 2 bulan yang lalu supaya pengkhotbah mempersiapkan Amsal ini. Wih, bagus. Lebih baik ya tinggal di satu rumah daripada tinggal dengan perempuan yang bocor mulut. Banyak sekali. Ada banyak hal yang mendorong itu. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar dengan hikmat. Sebab dengan belajar hikmat, mengaplikasikan hikmat ilahi itu, kita belajar apa yang Allah inginkan. Firman Tuhan itu kan theopneustos. 1 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah
bermanfaat untuk mengajar. Theopneustos itu dihembuskan, diberikan ide. Alkitab itu tidak turun dari langit, tapi penulis-penulis itu diberikan ide-idenya dari Tuhan yang menulis dengan pengetahuan, kepandaian, dengan latar belakang. Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kenapa bukan tanganku? Sebab pada waktu itu sepatunya itu begini, di atasnya ada pelita kalau kaki ada banyak. Tidak ada nubuat yang dihasilkan tanpa hikmat dari Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Jadi kalau kita ingin mengerti pikiran Tuhan, hikmat Tuhan, maka kita mau tidak mau harus belajar, harus membaca firman Tuhan. Ini pentingnya Tuhan Yesus berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Orang-orang teologi belum tentu memiliki hikmat ilahi, tapi orang setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari dengar khotbah yang benar, banyak khotbah yang tidak benar juga ya. Khotbah-khotbah yang ada urapan kuasa Tuhan yang benar-benar eksegesisnya itu, hermeneutiknya itu benar, menggali Alkitab itu benar. Hidupnya dimari. Tapi kalau setiap hari nontonnya apa itu drakor, ya, tiap hari hanya itu aja. Itu pikiran nanti dipengaruhi, yang saya sudah katakan jemaat berapa. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu bisa membentuk cara pandang kita. Dan cara pandang itu nanti akan menjadi habits, kebiasaan kita. Kejatuhan manusia itu karena kejatuhan Adam itu karena dia melihat sesuatu, karena dia melihat dicerna di otak, dipengin seperti arti yang apa. Oleh sebab itu mari kita belajar mengaplikasikan hikmat ini. Ya, saudara, dikatakan tadi tulisan Amsal 1 supaya memperoleh hikmat. Hikmat itu suatu sikap dasar yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Ya, hikmat itu kebijaksanaan. Ya, sophia. Ya, filsafat itu kan dari kata philo dan sophia. Philo itu cinta, sophia itu kebijaksanaan. Jadi filsafat itu orang yang cinta dengan kebijaksanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepada jemaat Tuhan, mari kita terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Bagaimana kita mendapatkan hikmat dari Tuhan? Anak muda remaja, dengar baik-baik hidupmu. 5-10 tahun lagi masih panjang perjalanan hidupmu. Belajar, kuliah sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh. Tapi di tengah-tengah kesibukanmu, cari Tuhan. Hikmat Allah ada pada dirimu. Jangan ikuti hawa nafsumu dengan menonton film-film yang tidak benar. Akan merusak pikiranmu, akan membentuk pikiranmu. Itu bukan hikmat Allah. Saudara-saudara, hikmat itu sikap dasar yang menjadikan kita pandai. Pandai itu mengerti. Mengerti akan apa? Bagaimana kita dapat memuliakan dan menghormati Tuhan. Dengan hikmat itu kita kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan kita mengagumi Tuhan, kita segan, kita hormat. Kita menghormati orang tua, bukan orang tua galak. Kita menghormati guru karena bukan orang gurunya itu atau dosennya killer. Menghormati karena kita segan. Iblis percaya pada Tuhan Allah, tahu Allah itu ada, bahkan dia gemetar. Karena Tuhan itu Allah itu maha kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga ketika iblis yang menamakan Gadara, orang gila di Gerasa itu, siapa nama? Legion, karena terlalu banyak.
Jangan siksa aku pada sebelum waktunya. Takutnya kita akan Tuhan itu karena kita segan, karena kita menghormati. Ya, kita menghormati Tuhan. Saudara menghormati pendeta karena saudara memang segan. Kalau saudara menghormati, jelas pendeta masih menghormati. Sejauh mana saudara menghormati orang, sejauh itu saudara dihormati. Saudara menghormati orang, bukan orang itu terhormat, tetapi karena saudara sendiri terhormat, karena Allah yang kita miliki itu telah memberikan kehormatan kepada kita. Amsal Sulaiman ditulis untuk kita mendapatkan kata-kata yang bermakna. Kata yang bermakna berarti kata-kata yang memiliki arti. Ya, saya ini enggak nanti bicara ya. Nanti kalau kita ada berkat, kita kasih TV satu-satu supaya kelihatan. Kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang bermakna. Saya ngomong ini dasarnya apa ya? Ya. Saya negor Pak apa? Saudara Anton, ya Pak Anton lah ya, Pak Anton. Dasarnya apa saya negor ini? Tadi saya bilang, Mas, sebelum 7:30 saya naik ya, supaya nanti hari ini ada rapat lain-lain. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya karena hari ini kita banyak kata-kata yang bermakna. Ibu-ibu ya, sampaikan kata-kata yang bermakna baik kepada anak, kepada mantu. Ya. Saya akan ngomong ini nyakitin enggak ya? Saya ngomong ini buat dia sadar enggak ya? Kata-kata yang bermakna itu akan mengubah. Kata-kata yang bermakna itu akan membuat orang itu memiliki semangat gairah. Ya, dalam dunia pendidikan, kalau anak-anak itu dibesarkan dengan cacian, makian, anak-anak itu akan minta. Ya, anak itu akan dari kecil. Kalau lagi, maaf, goblok, jelek kamu, itu nanti dalam pertumbuhannya jelek. Terpatri saat dia diputus pacar, bener juga ya kata mak saya jelek. Saat dia dimaki-maki guru karena nilainya jelek, wah bener juga kata mak saya bodoh ya. Saat rumah tangga cerai, betul juga ya, mak saya waktu kecil sudah ngomong saya jelek. Itu terpatri sehingga dia minder. Makanya kata-kata yang bermakna itu membuat orang bergaya. Kalau anak-anak mau ujian, saya katakan saya bisa ya, menghipnotis anak. Kalau mau lomba paduan suara, lomba menyanyi, saya bisa, saya menang. Mau maju lomba drum di depan gubernur, saya bilang, maju siap, saya bisa. Saya hebat. Saya sebagai pelatih hebat, bisa. Itu kata-kata yang bermakna. Anak-anak sekarang itu, mohon maaf ya, anak-anak itu kalau ngomong ada bumbunya. Udah ngomong apa temannya? Jangan begitu bego, lu kiri. Gitu loh Pak. Ada anak gitu. Jangan begitu, sini. Coba kamu ngomong 3 kali sehari itu, kamu benar. Sekali lagi Pak Guru dengar begitu, kamu keluar dari grup. Sampai. Kalau itu punya grup gitu, kalau ngomong gitu, Pak Toto dia ngomong begini, waduh. Itu kata-kata yang tidak bermakna. Kata-kata yang merendahkan derajat dan martabat orang. Oleh sebab itu belajar hikmat ilahi untuk menghargai orang. Orang itu punya harga. Kemarin ketika saya menyampaikan firman Tuhan, kita ini orang Indonesia yang berketuhanan,
Oleh karena kita berketuhanan, itu muncul kita punya peri kemanusiaan. Memanusiakan manusia, menghormati manusia, orang lain, dan beradab, punya sopan santun pada yang tua. Ngomongnya itu diatur. Kalau di Jawa itu ngomong sama kakek, sama bapak, sama teman, itu bahasanya udah beda. Bagaimana dia hormat. Degradasi moral kita itu udah begini. Zaman kita guru naik sepeda, wah guru sepedanya kita bawa, ya tasnya kita bawa, hati Pak Guru di sekolah. Sekarang jajanin Pak. Anak sekarang itu, makanya guru-guru yang rokok itu dulu nggak ada guru yang kelas, guru sama-sama yang rokok di depan murid itu menyontoh yang nggak benar. Kata-kata yang bermakna, maka Yesus berkata begini. Yesus berkata, kata-kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Bisa dahsyat ini. Ya. Makanya nih ya, dok, saya nggak tahu. Yang jelas pasti ada rencana si corona ini sudah sampai 3 tahun. Ya. Kita harus pakai masker mulutnya ini. Coba kalau mata kita yang ditutup kayak apa coba? Kita pakai, coba kita hati-hati ngomong. Kata-kata yang bermakna, kata-kata yang berhikmat untuk menjadikan kita pandai. Kata pandai bukan hanya dari intelektual, tapi mengerti akan kehendak Allah. Orang pandai di mata Allah itu bukan hanya orang yang S3, S2, S1. Nah, orang yang banyak belajar. Saudara harus belajar. Saya ngomong jemaat, saya ngomong anak muda, remaja, you mesti harus belajar. Harus belajar, harus. You nanti akan laku kalau belajar, pinter, punya keterampilan, punya kompetensi. Memang zamannya begitu, ya. Banyak baca ya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya pandangan belajar, bisa belajar terus. Tapi di mata Tuhan bukan itu. Kepandaian kita di mata Tuhan bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Kita tidak menjadi orang yang bodoh. Orang yang kaya itu berkata, sekarang kamu sukacita, semua tersedia bagiku, 7 turunan barangkali itu. Malam itu dia mati. Beginilah orang yang bodoh. Pergunakanlah waktumu, sebab hari-hari ini jahat. Janganlah kamu menjadi seperti orang bebal. Itu sudah seperti itu 5 ayat 15. Jangan seperti kamu orang bebal. Kata bebal diterjemahkan asupia, tetapi jadilah orang arif. Arif diterjemahkan di situ wisdom atau supia. Jangan kamu menjadi orang yang bodoh atau bebal. Orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Nanti saudara baca ayat sebelahnya. Bilang kau mengerti kehendak Allah. Telema. Kehendak itu telema. Telema itu bukan hanya sebatas mengerti, tetapi bisa dinikmati. Jangan jadi anggur yang asam. Israel menjadi anggur yang asam ditolak Tuhan. Sebab nanti suatu kali ada Tuhan, aku telah menerima aku mengenal Engkau. Tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Hadis betul kalimat di Matius pasal 7 ayat 22 itu. Aku kan sudah berkhotbah, aku sudah menyembuhkan atas namamu, tetapi aku tidak mengenal Engkau. Why? Karena tidak bisa dinikmati Tuhan, tidak bisa membuat Tuhan itu tersenyum. Dia hanya membanggakan dirinya sendiri, dia membangun kerajaannya. Mari kita mengimplementasikan akan hikmat Tuhan. Jangan mencontoh dunia. Kitab Amsal ini akan mendorong kita, menguasai diri kita dan memerintah kita untuk kita bertindak sehingga kita tahu kebenaran, kita tahu keadilan, kita tahu takut akan Tuhan. Oleh sebab itu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Adakah di antara saudara yang ingin didoakan
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah hadir di sini, Ia mengerti kebenaran. Terpujilah Kau Allah Israel, Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau turun memberkati mereka sekalian Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diberi Tuhan. Bagi yang mengalami kegoncangan-goncangan dalam keluarga, berikan kedamaian dalam keluarga mereka. Kehidupan keluarga yang sudah retak, Tuhan pulihkan kembali dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam setiap keluarga umatmu, supaya kita sungguh-sungguh mengerti Allah yang kami sembah dan ibadah di tempat ini adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam setiap perkara. Oleh sebab itu Bapa, berikan hikmat kepada kami untuk kami berkata-kata dan mengambil keputusan, untuk kami menegur, untuk kami menghibur, untuk kami menguatkan dengan kata-kata yang bermakna dan berarti, yaitu kebenaran firman Allah. Bapa, terima kasih. Kami percaya jemaatmu sudah diberkati Tuhan. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Yang mereka sudah bekerja, ajar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, menjadi berkat dalam pekerjaan mereka. Yang sekolah dan kuliah, Tuhan menyertai dan menolong. Yang saat-saat ini jemaat Tuhan akan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih tinggi, yang akan memasukkan anak-anak mereka ke kuliah. Oh Tuhan, memberkati dan mencukupi, agar mereka mengerti sungguh-sungguh Allah berperkara dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Pemerintah daerah sampai pusat
Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negeri ini sehingga kesejahteraan semakin nyata. Bapak terima kasih, kami serahkan program kami dan baptisan Family Gathering 2 minggu lagi. Tuhan menyertai, cukupi apa yang kami butuhkan, dan kami percaya ini pekerjaan Allah dan Allah akan mencukupi segala perkara. Panitia yang sudah terbentuk, yang sudah berlelah-lelah, Tuhan memberkati dengan limpah. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberi persembahan bagimu. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Jangan biarkan miskin dan berkekurangan. Persembahan ini menjadi berkat dalam hidup mereka. Sebab orang yang menabur dipastikan menuai. Bapak terima kasih. Pimpin perjalanan jemaat Tuhan pulang sampai ke rumah dengan selamat. Dan para hamba-hamba Tuhan akan membicarakan banyak hal untuk pelayanan di tempat ini. Berkati rapat sebentar untuk kami dapat melakukan tugas pelayanan ini dengan sebaik mungkin. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Yesus. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus